Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Dengar-dengar KKB saling serangnya, saling baku tembak. Banyak yang luka-luka dan ada yang meninggal dunia. Wow, keren. Apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Menurut saya, poin pertama yang bisa kita petik dari sini adalah gambaran perebutan kekuasaan, ya kan? Sudah saya bilang bahwa perjuangan KKB sekarang itu semata-mata karena ambisi kekuasaan, nafsu memburu kekuasaan. Belum juga apa-apa, mereka sudah berselisih paham dan saling tembak. Iya kan? Bahkan bukan hanya itu, rumah-rumah warga sipil pun jadi korban, dibakar sama mereka. Nah ini, kenapa negara terkesan memanjakan mereka dengan masalah HAM? Kenapa? Sementara mereka sendiri, dalam diri mereka itu tidak ada kemanusiaan gitu. Saling berselisih paham, berbeda pendapat, kemudian itu diakhiri dengan saling tembak. Ada yang luka-luka dan ada yang meninggal dunia. Bukan hanya itu, rumah-rumah warga sipil pun ikut dibakar sama mereka. Oni, kau orang apakah? Kau ikut campur saja? Tidak. Saya sedang bicara tentang kedaulatan bangsa. Saya tidak bicara soal itu daerah saya atau bukan. Kalau kita mengkritisi pemerintah daerah lain, sementara daerah tempat kita tinggal itu masih berantakan juga aut-autan, saya pikir disitulah kita itu secara etika kita itu melakukan blunder begitu, ya. Tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan NKRI, apapun itu, entah KKB kah, entah GAM kah, entah kelompok-kelompok separatis atau kelompok-kelompok ekstremis lain, semua yang berkaitan dengan kedaulatan NKRI, yang mengganggu kedaulatan NKRI, yang mengusik dan mengancam kedaulatan NKRI, kita sebagai anak bangsa punya hak untuk menyuarakan itu. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, demi keutuhan dan kedamaian bangsa. Oke? Jadi saya tidak sedang ikut campur persoalan pribadi orang. Saya sedang bicara tentang kedaulatan negara yang penting sekali untuk kita jaga bersama-sama. Oke. Yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sana? Dari pertikaian, dari selisih paham dalam kubu KKB itu sendiri. Ada 3 kelompok yang berselisih paham. Dari kelompok KKB JB, LK, dan AK. LK dan AK ini tidak setuju ada pesawat yang mengantarkan bahan makanan untuk masyarakat. Tetapi BJ berpendapat bahwa demi kehidupan masyarakat, maka jangan menghalang-halangi pesawat mengantarkan bahan makanan untuk masyarakat. Menurut saya, kelompok KKB JB ini masih bisa digugah rasa kemanusiaannya. Dan saya pikir kelompok KKB yang JB ini berpotensi untuk kembali kepada NKRI. Saya pikir kita perlu memberi apresiasi untuk kelompok KKB JB. Karena sejahat-jahatnya OPM, ya, jahat banget kan? Ada bidan, petugas kesehatan, dibuka pakaiannya, diperkosa, ya kan? Pelan-pelan. Ini sensitif, ya kan? Pekerja jalan dibantai, pekerja bangunan dibantai. Jahat banget. Tapi sejahat-jahatnya KKB itu, ada satu kelompok yang nama JB.
masih punya rasa kemanusiaan. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh menghalangi pesawat mengantarkan bahan makanan untuk masyarakat. Tetapi kelompok KKB, LK dan AK ini tidak sependapat dengan itu, tidak sepandangan dengan itu. Mereka melarang, bahkan menembaki pesawat yang mengantarkan bahan makanan untuk masyarakat. Jadi saya pikir kalau pemerintah daerah setempat ada agenda untuk melakukan pendekatan dengan para kelompok kriminal bersenjata OPM ini, mungkin ini sedikit rekomendasi dari saya. Ini rekomendasi dari saya, cobalah mendekati kelompok KKB JB ini. Karena mereka punya rasa kemanusiaan dan saya pikir mereka ini ada potensi kalau diberi pencerahan, mereka kemungkinan besar akan sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, terus kemarin ada juga informasi bahwa KKB meminta bantuan senjata dari Australia dan New Zealand. Pasca ditetapkannya status Papua itu, status KKB itu sebagai siaga tempur. Ya. Ketika Panglima TNI mengumumkan status siaga tempur untuk KKB, mereka mulai panik. Minta bantuan senjata dan pesawat tempur, kalau nggak salah ya. Minta bantuan senjata dan pesawat tempur dari Australia dan New Zealand. New Zealand. Kayaknya nggak asing deh kedengaran di telinga kita ya kata New Zealand ini. Saya rasa kita masih ingat kemarin. Pilot Susi Air, Kapten Philip dari New Zealand. Kemarin saya katakan bahwa jangan sampai penyanderaan Kapten Philip ini, ya, pilot Susi Air ini adalah drama. Bukan jangan sampai ya. Saya hampir bisa memastikan itu. Ini adalah drama. Sebuah skenario yang dimainkan oleh KKB dan New Zealand. Dan yang lebih konyolnya lagi adalah mereka meminta kemerdekaan Papua sebagai tebusan untuk seorang pilot Susi Air. Nampaknya murah sekali kedaulatan NKRI ini mau ditukarkan dengan seorang pilot Susi Air. Padahal mereka juga sadar bahwa tidak mungkin NKRI ini mau melepas sejengkal saja wilayah dalam kedaulatan ini. Hanya demi seorang pilot Susi Air. Mereka tentu tahu dan menyadari itu juga. Nah, pasca diumumkannya status KKB sebagai siaga tempur oleh Panglima TNI, mereka kemudian panik, gerusu gerasa, minta bantuan senjata dan pesawat tempur dari Australia dan New Zealand. Saya pikir kita sudah bisa melihat titik terang di sini. Negara-negara mana yang selama ini menjadi provokator bagi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap Ibu Pertiwi. Oke. Australia dan New Zealand tidak luput, ya, selain Belanda, Inggris dan Amerika. Apa yang menjadi target mereka? Apa yang mereka inginkan dari Papua? Tentu saja kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Papua. Mereka bukan benar-benar peduli persoalan hak asasi manusia di Papua. Mereka bukan benar-benar peduli terhadap warga masyarakat Papua. Yang mereka incar adalah kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Papua. Emas, tembaga, dan lain-lain. Itu yang mereka kejar. Seperti kemarin yang saya katakan, bahwa sebenarnya situasi sudah mulai meredam, sudah mulai redup, tetapi tiba-tiba panas lagi. Panas kenapa? Karena Presiden Jokowi mengambil satu kebijakan tegas untuk menyetop
ekspor bahan mentah, ekspor emas mentah, ekspor tembaga mentah, ekspor nikel mentah, ekspor batu bara mentah. Ini satu kebijakan yang sangat tegas dan jelas mengancam negara-negara barat yang industrinya bergantung kepada bahan mentah Nusantara. Jelas, ya. Yang panas sebelumnya waktu itu. Apa dasarnya? Apa masalahnya? Karena pemerintah di bawah pimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo bersikukuh merampas mayoritas saham PT Freeport Indonesia. Mereka juga tidak terima dengan ini, sehingga mereka melakukan propaganda, memanfaatkan kelompok-kelompok ekstrim, kelompok-kelompok separatis, menimbulkan kegaduhan di tanah air. Maksudnya apa? Maksudnya supaya pemerintah gagal merebut 51% saham PT Freeport Indonesia. Itu sudah selesai. Dan ketika pemerintah mengambil satu kebijakan tegas menyetop ekspor bahan-bahan mentah, mereka mulai berang lagi. Jelas apa yang mereka kejar di sini. Jelas apa yang mereka targetkan di sini. Semuanya ujung-ujungnya akan bermuara kepada kekayaan alam Nusantara yang sudah puluhan tahun mereka nikmati, yang sudah puluhan tahun mengenyangkan perut mereka, memperkaya negara mereka. Mereka kenyamanan, mereka keenakan, dan mereka mau terus-menerus menikmati itu. Dan mereka tidak terima ketika Indonesia mulai sadar, Indonesia mulai bangkit. Tuan rumah, pemilik harta kekayaan itu mulai bangkit mengambil langkah-langkah cerdas untuk mengelola sendiri harta kekayaan alam bumi Nusantara ini. Mereka nggak terima. Rakus banget kan? Serakah banget kan? Saya Kristianto Yenoni, salam rakyat cerdas. Bravo NKRI.